Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini ya Bapak akan membuat atau mempraktikkan membuat sebuah database secara sederhana ya, di mana secara tampilan yang ada di sini, relasi antar tabel di sini ada 5 buah tabel, di mana mahasiswa terrelasi ke KRS, ya. KRS itu terrelasi ke kelas, dosen terrelasi ke kelas, dan mata kuliah juga terrelasi ke kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, kalian perhatikan baik-baik di sini, perhatikan betul-betul. Tahap pertama adalah kalian harus menginstal sebuah aplikasi, yaitu aplikasi XAMPP. Ya. Nah, aplikasi XAMPP ini dibutuhkan untuk membuat database. Setelah penginstalan selesai, kalian membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya Naviget. Ya, Naviget ini sebuah tool untuk membantu anak-anak dalam membuat sebuah database. Ya. Nah, setelah kalian menginstal XAMPP, setelah kalian menginstal aplikasi XAMPP, ya, pastikan XAMPP kalian itu aplikasi XAMPP kalian itu berjalan. Setelah diinstal, maka masuk ke dalam folder XAMPP, lalu XAMPP control, pastikan posisinya sudah running. Ya, jika belum running, kalian tinggal running saja di sini pas. Ya. Setelah itu kalian tutup, tidak ada masalah. Jalankan Naviget yang sudah kalian install. Nah, perhatikan, biasanya setelah penginstalan, posisinya masih kosong anak-anak. Ini masih kosong seperti ini. Ya. Kalian cukup ya mengkoneksikan, ya, perhatikan baik-baik. Ini penamaan connection name bebas, ya. Nama Bapak, enggak. Oke, kita sudah jadi. Kita akan membuat sebuah database yang tidak ada di sini, ya, di materi pertemuan yang kita lakukan. Baik, ya, kita akan membuat new database di mana di sini kita kasih nama DB praktek. Oke, anak-anak, perhatikan DB praktek sudah ada, tapi posisinya masih kosong. Ya, kalian bisa lihat di sini, ya, kita akan membuat tabel mahasiswa, ya, tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa itu mempunyai primary key, yaitu name. Ya, kita perhatikan di sini. Ya. Perhatikan di sini, anak, ya. Di sini ada PH angkatan, tahun angkatan, kalau tahun 23. Ini Bapak ya, tidak banyak memakan waktu. Karakternya 4, ya, karena ini untuk latihan saja atau untuk praktek, ya. Pada kenyataannya ini minimal biasanya tuh 8 atau 9 bahkan lebih, ya. Ini ya, nama MHS, ya. Ingat, penulisan itu tidak boleh ada spasi, anak-anak, ya. 75 karakter, ya. Lalu alamat 100, karena alamat mungkin karakternya agak panjang, ya. Lalu kota, misalnya itu ada TGL, ya, TGL 100. Lalu kota, wajar Bapak kasih kota itu. Oke. Nah, perhatikan di sini anak-anak, ya, perhatikan di sini. Di sini di dalam gambar materi yang kita pelajari, ya, ini sebagai primary key. Ini sebagai primary key, kita beri tanda primary key saja. Tinggal kita klik pd underscore MHS. Perhatikan di sini min char 40 tanpa centang. Ya. Baik, kita akan lanjut. Ya, Mas.
Kita akan lanjut. Selanjutnya itu adalah tabel KRS. KRS ada nih. Nah, perhatikan di sini nih, itu adalah referensi dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini harus sama ya anak-anak ya. Juga tanpa tentang. Bedanya karena di tabel mahasiswa itu sebagai primary key, di tabel berelasi ke KRS itu menjadi foreign key. Jadi kita tidak perlu memberikan primary key di sini. Lalu di situ ada ID kelas. Dan juga di sini ditambahkan saja 4 supaya kalian tidak lupa. Ya. Lalu di situ ada nilai. Perhatikan di sini kelas terrelasi ke ID kelas. Ya. Nilai adalah integer. Nilai paling tinggi 103 karakter. Oke. Kita cek di sini namanya PB. Perhatikan sudah 2 tabel yang sudah. Lalu kita akan membuat satu buah tabel lagi, yaitu tabel kelas, di mana field yang pertama adalah ID kelas. Nah, ID kelas ini perhatikan ya, char 4 ya. Di sini ya dia terrelasi sebagai foreign key. Ketika dia masih di tabel kelas, dia menjadi primary key. Kode ya, perhatikan di situ ada NIC, di mana kode dengan NIC ini terhubung ke tabel dosen dan mata kuliah. Kita cek dulu DB kelas. Nah, secara otomatis ketika kita memberikan primary key, maka secara otomatis di sini dia tidak akan atau tentangnya akan terhilang, akan hilang secara otomatis dikarenakan dia sebuah primary key, di mana primary key ini tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Baik, kita lanjut. Ini kita akan membuat tabel dosen. Oke, selanjutnya ada kode NIC di situ. Perhatikan NIC ini terkait ke kelas. Ini juga sama. Kalau kalian memindahkan, nah, tidak boleh berbeda anak-anak kalian. NIC itu sebagai primary key, sebagai itu ya, nama underscore pada nama 25 karakter, alamat kita baca alamat ini. Jadi kita set di sini pb underscore sudah 4 buah tabel anak-anak ya. Ini masih posisi membuat tabel anak-anak, kita belum merelasikan antar tabel. Selanjutnya adalah tabel dosen sudah selesai, kita hapus dulu supaya lebih mudah. Tabel kelas tadi, tabel kelas ingat kode char 4 tanpa delta. Char kode hurufnya juga harus sama ya, tidak boleh berbeda dan tidak boleh ada spasi ya. Ini 4 ya, lalu nama MK yang baca di 50 karakter, lalu SKS itu ada jadi karena berupa angka. Nah, di sini kita melihat kode adalah sebagai primary key di tabel mata kuliah. PD underscore MK. Oke, ya. Kelima buah tabel sudah selesai. Ya. Nah, sekarang saatnya kita merelasikan tabel. Perhatikan di sini anak-anak, KRS itu terhubung ke mahasiswa dan kelas. KRS. Baik, di mana di saat dia di tabel mahasiswa, di mahasiswa dia sebagai primary key. Ketika dia dimasuk ke KRS, tabel KRS dia menjadi foreign key. Mari kita ambil
Ini penamaan anak-anak. Ya. KLS underscore 01. Ini bebas. Kalian mau kasih nama apa bebas. Hanya penamaan. Nah, di sini yang terrelasi atau yang menjadi forensi adalah forensi KLS satu. Ini dimana kita akan merelasikan tabel mahasiswa dengan KLS. Nah, database-nya tadi kita udah buat. Database adalah DB praktek. Ya. Nah, ini itu berdasarkan atau referensi dari tabel mahasiswa, di mana ini sebagai forensinya. Dan artinya kita ketika mendelete dia tidak akan sama. Maaf, lalu di sini ada ID kelas, ID-nya pasti sama. Ya. ID kelas itu berdasarkan dari tabel atau referensi dari tabel ke kelas, di mana ID kelas sebagai forensi. Ya, jadi sangat gampang sekali kalau sudah menggunakan menggunakan tool. Perhatikan di sini anak-anak. Ini kita jadi praktek. Nah, kita lihat di sini. Maka 3 buah tabel itu sudah terhubung. Ya, tinggal 2 tabel lagi yang belum kita hubungkan. Yaitu tabel mata kuliah dosen ke ya, tinggal mata kuliah dosen ke ya, di sini. Oke, mata kuliah dosen ke ya anak-anak ya. Nah, kita sekarang sudah tahap merelasikan. Baik, kita akan lanjut pada hemat waktu. Oke, sekarang kita tabel kelas, ya, tabel kelas. Tabel kelas itu terrelasi ke tabel dosen dan tabel mata kuliah. KLS bebas ya. Itu kode ya. Praktek berdasarkan dari tabel, kode itu berasal dari tabel mata kuliah, di mana kode sebagai forensi. KLS kosong. Lalu kita memasukkan NIP, nomor induk pengajar, di mana ini berdasarkan dari database DBKP, dan NIP itu berdasarkan referensi dari tabel dosen, di mana NIP sebagai dimensi masuk ke dalam tabel kelas itu sebagai forensinya atau penghubungnya atau relasi. Perhatikan di sini, waktunya kita refer, maka kita sudah merelasikan beberapa tabel. Semua tabel sudah terrelasi. Ya. Baik, sampai di sini praktik yang kita lakukan ya. Semoga apa yang kalian dapat kali ini dapat membantu ya, apa yang sudah Bapak buat
database secara sederhana ini dapat membantu kalian dalam membuat database secara sederhana. Pada dasarnya sama, ya mau berapa banyak database pun tinggal kalian yang mengembangkan. Baik anak-anak, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.